Oke, kita akan belajar C++ dari website TLX-Toki C++. Ya, dari sini ada course ya. Mana nih? Course. Oke, di pemrograman ini ya, pemrograman dasar kamu pelajari variabel ya, langsung variabel aja. Yuk, kita baca materinya dulu. Banyak nih. Ya. Mari kita lihat kembali program Halo Pas. Includes GStudio, print format Halo Dunia. Program tersebut terdapat kunci integer main. Kata kunci tersebut blok program utama atau entry point ya. Oke. Basis perintahnya gini. Satu-satunya perintah yang adalah print format Halo Dunia. Oke. Backslash n ini untuk baris baru atau enter. Kemudian di sini ada variabel istilah yang diadopsi dari dunia matematika yang memetakan sebuah nama ke suatu nilai. Jadi dia mapping ya, dia bind. Setiap kali suatu variabel digunakan dalam ekspresi matematika yang disusun jika kita menggunakan selama, maka hasil dari 3 adalah 80. Maka x nya ini ya kita substitusikan 5 kali 5 25 dikali 3x dikali dulu atau dimakarkan dulu ya. 75 tambah 5 ya. 5 kali 5 25 kali 3 75 tambah 5 80. Ini direkam belum ya? Udah. Oke, kemudian aturan penamaannya terdiri dari tidak boleh dimulai dengan angka, jadi nggak boleh dimulai dengan angka. Huruf kapital kecilnya dianggap berbeda, dia itu case sensitif ya, nggak boleh pakai keyword atau reserve word. Contoh reserve wordnya seperti in, if, while ya, keyword yang ada di C++. Oke, aturan penulisannya identifier, operator. Oke, ini udah paham ya. Sekilas tentang print format. Untuk pencetakan digunakan perintah berikut. Print format nilai %d. Untuk mencetak nilai variabel diperlukan simbol sementara yang akan digunakan nilai variabel. Simbol sementara digunakan itu %d. Variabel-variabel untuk menggantikan simbol sementara perlu dituliskan sudah pola cetakan. Jadi variabel pengganti simbol ini perlu ditulis setelah tanda koma ini. Import studio, nilai x ini, nilai ini. Penjelasan program assign ini. Tipe data variabel, bilang bulat, real itu bilang bulan pecahan. Bilangan rasional dan irasional. Karakter unsigned. P double, ini double ini integer. Oke, ini char %c ya. Char tipe data komposit, ada struct ya, struct. Ini contohnya ini struct konsumsi memori struct. Berapa konsumsinya? 2 buah login 8 byte. Perhitungan ini hanya perkiraan saja, sebab memori yang sesungguhnya sulit dilakukan. Ordinalitas suatu elemen secara pasti. Apa elemen sebelumnya selanjutnya? Contohnya 6, kita tahu sebelumnya 5 dan sesudahnya itu 7, jadi udah pasti. Kalau Y berarti sebelumnya X, sesudahnya Z. Oke, itu ordinalitas ya. Ada juga kebalikannya nih. Contohnya bilangan real 6, jadi sesudahnya bisa 6,1, 6,01, 6,01, 6,01. Bilangan floating point termasuk tipe data non ordinal ya, karena kita nggak tahu kita nggak pasti sebelum sesudahnya itu berapa. Oke, udah ada latihannya nggak ya? Coba di problems. Quiz. Ada quiz. Berikut ini adalah penamaan variabel yang tepat adalah yang tepat kecuali itu angka nggak boleh di depannya. Kemudian tipe data yang paling tepat untuk menyimpan sebuah bilangan bulat antara min 100.000 sampai dengan 100.000 adalah long in berapa ya? Long in atau in? Long in atau in? Coba
long in, nggak ada pula. Variabel tipe data, coba tipe data. Nah ini long in, long apa nih namanya nih, long 8 byte. Oke. Long in aja lah ya. Long integer berapa, max in C++ berapa? Oh, 2147 integer maxnya nih 2147. Oh, ini masih cukup lah ya, berarti in aja lah. Kapasitas dari string C++ adalah kapasitas string. Ini sesuai memori lah ya, ini nggak ada batasan ya, sesuai memori. Perhatikan 3 struktur deklarasi berikut ini. Di antara ketiganya yang tepat adalah ini tepat, benar, ini benar, ini juga benar ya, 1, 2, 3 ya kan, benar semuanya kan, A, B, C, D, E, integer. Oke. Udah. Submitnya mana nih ya? Nggak bisa disubmit. Coba quiz result. Benar, mantap. Oh, berarti dia langsung ya. My result, all submission. Oh. Ya, kita benar semuanya ya. AC ini verdictnya apa ya? Translate dulu. Verdict dakwaan. Oh, verdict AC atau AC verdict information. AC itu accepted ya, berarti benar ya, accepted. Oke, lanjut. Kita ke ekspresi dan masukan atau keluaran. Materi ekspresi. Oke, kita baca dulu. Materi ekspresi, program menjadi kurang bermanfaat jika kita hanya bisa mengisi variabel dengan nilai yang pasti. Kadang-kadang dibutuhkan hal yang lebih JWT. Oke, karena dibutuhkan hal seperti penjumlahan. Jumlahnya ini A plus B ini disebut ekspresi ya, yang menghasilkan value, yang memiliki value ya. Operan terdiri dari dua komponen, operator dan operan ya. Ini operatornya, operannya ini, operannya itu angkanya ya. Mengenal ekspresi lanjutan, bisa juga ekspresi bersarang ya. Kemudian ini operasi numerical, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo. Jika kedua operan merupakan bilangan bulat, hasil pengoperasian selalu bilangan bulat juga. Kalau ada salah satu floating point, hasilnya menghasilkan floating point. Operasi pembagian contohnya gini, nanti hasilnya berupa floating point ya. Ini modulo sisa pembagian 7 di mod 2 kan cuma bisa 1 ya, 5, sisanya 2, 5 tambah 2 7. Astaga, 7 mod 2 kali 3 6 tambah 1 7 ya, 1 6. 10 2 5 0 nggak ada sisa, 10 bagi 2 5 nggak ada sisa, 3 mod 5 kalau lebih kecil ininya ya, nilai yang sebelah kirinya nih, maka dia tetap 3. 8 mod 3 berapa? 2 ya. 3 dikali 2 6, 8 kurang 6 2. Kuadrat. Nah, ini contoh kuadrat. ABC hasilnya adalah AX BX tambah C. AX kuadrat tambah BX tambah C. Menarik. Prioritas pengerjaan ya, kali, koma, perkalian, koma pula, perkalian pembagian modulo, kemudian baru tambah kurang. Itu prioritas. Kemudian numerik. Ini contohnya persen D. Oke. Pada C++ terdapat pula operasi unary. Misalnya unary itu hanya melibatkan satu operan ya. Kalau 2 itu binary, 3 itu apa ya? Misalnya terdapat variabel x. Jadi kalau kita unary, operannya cuma ada satu ya, yaitu x. Oke. Nah, kita plus berarti nya tambah 1. Minus berarti kurangnya 1. Nah, ini x plus apa kalau kita run gini ya. Fungsi dasar numerik untuk membantu ini apa ya?
X5 X++ ini hasilnya 5 ya, karena dia itu di print enggak ini udah kita plus berarti 6 ya, ini 5 lagi. Coba kita, oke kita coba ya. Kita di sini di desktop kita bikin main.cpp nano, di nano aja, paste, sampal nih ini tadi ya, kita salin, paste, oke simpan, kemudian kita compile ya, main C++, kemudian kita run ya. X6 X5, X nya 6 benar, udah kita plus, X nya 5 udah di min kurangi 1. Oke. Di C++ ada fungsi untuk membantu perhitungan ya, yaitu cmat round, membulatkan suatu pecahan bulat terdekat, hasilnya tetap bertipe floating point. Contohnya 1,2 akan menghasilkan 1.0, sementara 1,87 menghasilkan 2.0. SQRT untuk akar. Oke. Ini berarti import dulu cmat, Studio ini untuk print format ya. Ini ada operasi relasional, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Operasi relasional harus melibatkan dua operan ya, relasional. Ingat bahwa operan bisa jadi berupa ekspresi lagi dan menghasilkan sebuah nilai kebenaran. Pada C++, nilai kebenaran dinyatakan dengan tipe data boolean. Nilai kebenaran itu dinyatakan dengan boolean, true or false. Contohnya relasionalnya gini, 2 lebih besar dari 1, ini akan menghasilkan boolean true ya, karena 2 memang lebih besar daripada 1. Apakah 2 lebih kecil daripada 1? False ya, karena 2 itu lebih besar daripada 1. Ini dia bilang 2 lebih kecil daripada 1, dan lain-lain. Apakah 1 tidak sama dengan 1? Ini jawabannya false ya, karena 1 sama dengan 1. Apakah 1 tidak sama dengan 2? True ya, karena 1 tidak sama dengan 2. Kemudian operasi relasional pada floating point. Karena komputer tidak dapat secara sempurna menyimpan nilai floating point, Anda perlu berhati-hati saat membandingkan dua bilangan real. Contohnya gini, 0,1 ditambah 0,0 sama nggak dengan 0,3? Bisa saja false, karena bisa saja bernilai 0,301. Oh, berarti komputer, oke. Jadi komputer tidak secara sempurna ya menyimpan nilai floating point, ada batasnya lah ya. Oke, operasi relasional floating point. Untuk memiliki kesamaan antara dua nilai floating point, biasanya dilibatkan satu nilai toleransi. Misalnya kedua nilai dianggap sama apabila selisih mereka kurang dari 10 pangkat minus 8 ya, 0,000 gitu ya. 0,000 barangkali ya. Operasi relasional dapat dilakukan pada setiap tipe data ordinal ya. Ordinal itu yang pasti ya, sebelum kita udah pasti tahu tipe data ordinal, sehingga bisa juga diterapkan pada char. Perbandingan karakter dilakukan dengan membandingkan kode ASCII ya, American Standard Code for International Interchange ya, sehingga menjadi seperti membandingkan angka biasa. Nanti si ASCII-nya nanti kalau kita berpedoman ke tabel ASCII yang ada 128 buah tuh ya, itu tuh A kecil tuh berapa ya, A besar 65 kalau nggak salah, A kecilnya berapa ya. Apakah A kecil dari B? Ini akan bernilai true. Oke, karena semakin A misalkan 65, B nya itu 66, jadi menaik, dia otomatis B lebih besar nilai ASCII nya daripada nilai ASCII A. Lebih jauh lagi, string sebenarnya merupakan untaian char sebenarnya. Jadi string itu kumpulan dari karakter. Operasi relasional juga bisa diterapkan pada string, meskipun string bukan tipe data ordinal. Dia bukan tipe data ordinal. C++ akan membandingkan karakter demi karakter dari kiri ke kanan. Begitu ditemukan ada perbedaan karakter lebih kecil atau tidak hanya suatu string ditemukan oleh karakter tersebut. Contohnya A kecil dari B akan bernilai true. Dari kiri ke kanan berarti kita ada perbedaan karakter lebih kecil, baru ditentukan berarti A apakah kecil dari B, benar ya. A ini dibiarin aja, sedangkan A ini dengan si B yang ini, baru dibandingkan nanti A 65, B 66, berarti benar kalau itu lebih kecil daripada B. Jika sampai salah satu string habis dan tidak ditemukan ada perbedaan karakter, maka string yang lebih pendek dianggap lebih kecil.
satu string habis dan bukan ada perbedaan karakter, string lebih pendek dianggap lebih kecil. Oke. Ini contohnya %d bla 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 bla. Ada ini untuk format boolean ya. Bukan boolean. Ini tuh integer ya. Berarti true or false atau 1 0 ya. Coba kita kopas ya. Bisa kopas nih. Mari kita kopas, balik lagi, nano lagi. Ini kita hapus. Ya, ini bisa dihapus sekaligus. Oke, paste. Nah, kita compile, kemudian kita run. Oh iya, stray katanya. Oh ya, ada karakter aneh kayaknya ya. Ada karakter yang dia nggak ngerti. Oh, ini mungkin ya. Aduh, capek juga ya kalau bahasa satu. Operasi boolean merupakan operasi yang hanya melibatkan nilai-nilai kebenaran, terdiri atas not ya atau negasi, and, or, XOR ya. Operasi ini sesuai cabang ilmu matematika yang bernama aljabar boolean. Operasi not merupakan operasi unary ya, karena dia tuh cuma butuh satu operan ya, gunanya untuk membalik nilai kebenaran. Oke. Misalkan dia false, dibalik jadi true. Kalau dia true jadi false. Nah, ini tabel kebenaran ya, truth table. Oke. Wah, banyak juga ya. Berapa halaman lagi? Sekali lagi. Halaman 25. Oke, kalian sudah mengekspresi, artinya sudah waktunya menulis program sederhana. Siap. Kalau kita lihat problems, ada banyak nih ya. Kalau quiz ekspresi dimasukkan keluaran. Wow. Misalkan diberikan masukan dalam format berikut. Terdapat beberapa percobaan untuk menjaga tersebut. Scan kita lupa belajar bagian kedua. Ini materi masukan dan keluaran. Ini berapa slide nih? 28. Banyak juga ya. Masukan. Masukannya kayak gini. Kuadrat atau kilas balik. Baca masukan. Diperlukan mekanisme untuk melakukan pembacaan masukan dari luar program. Masukan bagi satu program bisa berasal dari berbagai sumber, misalnya standar input atau file. Kita akan pelajari fungsi yang umum untuk membaca masukan, yaitu scanf. Jadi kalau kita baca masukan input ya, kita bisa pakai scan format ini. Membacanya kayak gini, include studio and just scan. Jadi kita scan D ini ke alamat X ya, X ini. Oke, kemudian baru kita anuin. Oke, kita akan coba. Scan. Oke, kita coba, kita ganti color theme-nya dulu jadi yang terang ya. Includes atau include ya, include tadi apa namanya, siapa tadi ya, C studio gini, include stdio. Oke. Oke, integer A misalkan BC, kemudian ada hasil ABCX ya. Kemudian di sini ada in main. Oke, kemudian A1 misalkan, kemudian B-nya 2, kemudian C-nya 3. Kemudian kalau kita mau ngambil input, kita pakai scan format. Nah, scan format di sini ada formatnya, kita mau ambil integer ya kan. Integer berarti nanti kita isi ke dalam value-nya, kita masukkan ke X. Ya benar. Kemudian hasil hasilnya kita ini udah kita declare di atas. Sekarang kita kasih nilai ya. Hasilnya berarti A dikali X ditambah dengan B dikali X tambah dengan C. Oke, kemudian kalau kita kita print format, jadinya AX kuadrat. Nah, ini rumusnya hasil, langsung aja hasil ya. D, masukin hasil di sini. Oke, kalau kita compile dan kita run,
di sini kita masukkan ya angkanya, misalkan X-nya itu 5. Nah, berarti 5 dikali 5 25, 25 dikali 1 25 ya, 25, kemudian ditambah dengan 25 dikali 2 50. Iya kan? 50, kemudian ditambah dengan C3, harusnya 7. Kok 38 ya? AXX, atau kita coba ya tampilkan di sini X-nya berapa ya. Ulangnya lagi 5. Nah, benar 5. Ini hasil A-nya 1, X-nya 5. 5 kali 5 25 ya. Kemudian ini 25. Oke, kemudian ini B-nya kan 2 dikali 5 10. Ditambah dengan C-nya 3. Jadinya 38. Oh, jadi gini ya. Sip. Kalau kita persen D lagi, kita masukkan ke A-nya, bisa nggak ya? Persen Y misalkan. Gini. X, Y, anggap aja titik gitu ya. X berarti X titik X, Y ya. Kita print aja lah ya. Kita print X, Y. Run. Oh iya, katanya komanya ya. Oke, run. Nah, 1,2. Oh, jadi gitu ya. Kalau ada lagi kasih aja persen lagi. Kalau mau string gini. Oke, coba stringnya. String str gitu ya. Stringnya kayak mana ya? Str atau string gini atau str gini. Aduh, string kayak mana ya? Oke, selamat kalian baca. Fungsi scan format disediakan oleh Studio. Cara kerjanya itu cari token yang dapat dibaca berikutnya. Hendak diisi. Oke, contohnya ini DDDDD udah. Kemudian membaca karakter. Nah, ini terkecuali scan format tidak membaca token selanjutnya. Scan format akan membaca satu karakter selanjutnya, baik itu spasi, angka, baris baru. Contohnya ini karakter ya. Oke, karakter kayak gini. Kalau kita copy aja, kita paste ya. Oke, ini daman, ini kita ganti dulu. Oke. Kok ini sih? Ini ya, salin. Oke, ini dia, sip. Char C, ini kita scan format CC, ini karakter ya. C1, C2, bilangan 1. Ini untuk ini. Oke, kalau kita bisa nggak ya? Ini karakter, berarti 1 boleh ya, dia karakter. A juga boleh. Kemudian angka, karakter. Nah, C1 C2 nya A, bilangannya 12. Nah, kemudian selanjutnya itu kalau karakter dia baca spasi. Begitu. 1A 12 A misalkan. Nah, berarti baru masuk ininya A. Oke, gitu ya. Menarik. Berikan masukan berupa PK, enter 5, enter. Oke. Iya. Scan format. Oke, bilangannya ini. Cara yang tepat adalah dengan menambahkan /n secara tertib di akhir pembacaan baris. Karena berpotensi membingungkan dan memperumit penulisan kode, pembacaan tipe data karakter kurang disarankan. Gitu ya, kurang disarankan ya, karena terlalu rumit dan membingungkan, bikin bingung. Oke, berarti kalau misalkan kode yang tadi kita kasih setelah pembacaannya enter gini ya. Nah, ini enter. Jadi kalau kita itu 2 3 4 5. Nah, itu 2 3 4. Kita kasih enter ya, solusinya gitu. Membaca string, cara yang disarankan adalah membaca yang berbentuk string sekalipun yang akan dibaca dibebaskan hanya memiliki satu karakter. Nah, lebih disarankan kita
bacanya pakai string ya. string ya, sebagai string maksudnya. Scan format perlu membaca string dalam bentuk C-string, kemudian mengubahnya menjadi string. Jadi tetap karakter ya, tapi nanti diubah jadi string. C studio string. Oke, kita perlu include dulu berarti stringnya. Perlu kita include string. Aneh, enggak apa-apa. Using namespace std. Waduh. Apa nih? Using namespace std standar, gitu. Char buffer, jadi kita pakai buffer ya. Buffer kita siapin buffernya, kemudian baru di sini kita salin. Oke, ini kita paste. Nah gini, scan format S ya, jadi si buffernya ini ada 101, mungkin 101 karakter, 1001 karakter. Kemudian string S ya, string S kita si buffer ini kita masukkan ke string ya, kemudian kita tampilkan. Menarik. Run baru bilang hello world ya. Ini kenapa? Karena ini belum ada penutupnya. Kalau kita lihat ini SC star, gini. Oke, kalau kita seperti ini. CS nya ini kita CSTR. CSTR gitu pula ya. Oke, kalau kita run lagi, hello world, hello. Jadi diambil itu 100.001 ya. Atau ini kan nggak boleh ada spasi ya di sini. Oke, gitu. Kalau misalkan ini cuma 5 ya, kalau kita coba lagi, tua gampat manam jupan lan loh, diambil juga ya. Berarti ini apa nih ya? 1 2 3 4 5. Variable buff adalah array of char dengan maksimal 1001 karakter. Angka ini dapat Anda ubah. Jadi banyak karakternya ya. Array of char inilah yang merupakan C string. Membaca string lanjutan. Kita dapat membaca C string dengan scan, lalu mengubahnya ke bentuk string dengan melakukan assignment ke variabel. Gini, kita assignment ya. Khusus untuk pembacaan C string, tanda dan tidak digunakan. Iya ya. Tadi langsung aja ya. Langsung buff ya. Program tersebut akan membaca satu token yang diberikan. Coba jangan lelah. Bagaimana membaca sebaris string? Cara bacanya kita pakai pakai apa nih? Regex kah ini, Bung? Kita copy. Salin. Kita paste. Nah, ini buff. Nah, dia pakai ini untuk membaca satu baris ya. Run hello world, hello universe. Enggak, kenapa nih? Enter. Baru hello universe. Oke, itu berarti sebaris ya. Kita pakai yang ini. Buka ini pakai ini apa, simbol topi, kemudian /enter. Berarti sampai dia baca semuanya, sampai kita ketik enter ya. Itu maksudnya mungkin ya. Kesimpulan, membaca masukan tidak semudah yang diharapkan. Mudah kok. Anda perlu menghafal sintaks dan cara pembacaan bilangan, string. Untungnya hal tersebut telah diajarkan, sudah cukup menurut. Oke, keluaran. Baru keluarannya baru slide 20. Ada 8 slide lagi. Seperti masukan, keluaran juga bisa disediakan dalam bentuk langsung ke standar output terminal tadi ya, atau ke file. C++ mencetak keluaran yang umum adalah print format. Ya, di sini print format, scan format, print format, scan format, user friendly. Namun dalam konteks pemrograman OSN, hal seperti ini tidak perlu dilakukan, bahkan tidak boleh dilakukan. Standar input output ya, ada stdin, stdio, stdot, program stdin, stdot. Untuk lebih memahami tentang ini, coba buat sebuah berkas bernama input text,
pada folder yang sama. Kemudian pada kembali menjalankan jumlah input tersebut, jumlah kecil input text, output text, buka output text dan print apa yang terjadi. Masukkan mungkin ya. Penjelasan tentang studio. Masukkan nilai A, masukkan nilai B, hasil penjumlahan A, B dan 3. Tulisan masukkan nilai juga ikut tercetak karena pada kasus ini sudah merupakan berkas tersebut. Segala yang dicetak lewat saluran studio akan dicetak ke output. Nah ini masukkan keluaran pada OSN. Setelah kalian memilih std dan std out, mungkin kalian sudah bisa menebak kenapa tidak mencetak yang seperti masukkan nilai. Hal ini karena tulisan itu akan ikut tercetak sebagai keluaran. Yang mana mengakibatkan ada keluaran yang tidak sesuai spesifikasi soal. Hasilnya program akan nilai wrong answer alias jawaban tidak sesuai. Begitu. Recap lagi deh. Tempat ke stadion. 1,2 kita coba ya, jumlah CPP yang sama dengan CPP yang berisi 1,2. ada input.text ya, kita touch input.text, kemudian kita input isinya 1 dengan 2. Oke. Kemudian jalankan jumlah CPP gini ya. Ketika perintah, apa maksudnya nih ya, saat menjalankan program jumlah CPP, ketika perintah saat menjalankan program jumlah CPP ini masukkan nilai A, masukkan nilai B, hasil penjumlahan B adalah 3. Coba ya, ini kita copy, kita paste. Oke, ini nggak usah, ini nggak usah. Oke, coba jumlah ini nggak, ini ya, ini G tadi mana ya, G++ A out, kedua A out, kemudian input txt gitu ya, berarti standarnya berarti kita ambil input dari input titik text gitu ya, nanti kita panggil ini, kemudian apa yang dimintanya diambil dari si input. Gitu. Menarik. Kalau misalkan di sini else gitu ya, di sini juga else, kemudian di sini string gitu. String tadi ribet ya, pakai char pula ya. Pakai char lah, inilah ribet ya, banyak. Mana tadi ya, ada char bla bla tadi, ada char kumpulan dari karakter ya, string kumpulan dari karakter. Buff tadi ada buff. Nah ini buff ya. Oke. Nah ini dia char buff. Kemudian kita listen ya char buffnya. Dari C string. Ini baca sebaris tadi ya. Berarti kalau kita scan begini, berarti kita butuh char buff di sini ya. Sini aja deh. Char buff misalkan 100. Sudah azan. Siapin ini dulu. Kemudian kita scan ke buff. Si buff ini enggak perlu si pakai apa ya, ada tanda dan ya. Oke, kemudian string s sama dengan buff gitu ya, string s sama dengan buff. Kemudian misalkan your name is s gitu ya,
kemudian S ini kita apain tadi untuk menampilkannya ini, SCSTR, S titik CSTR kayak gini. Nah berarti di input ya, kita nano input, kita ganti jadi misalkan Sami gitu ya. Oke, kemudian save. Oke, kita compile dulu. Ops, oh iya ini belum C string. Ops string ya. Ops. Atau username tadi ya, namespace std. Using ya, bukan using. Nah iya. Oke, sip, out, masukkan si input. Nah, your name is Sami. Berarti kita udah berhasil baca dari ini, dari file ya ke dalam ini waktu kita jalanin program. Menarik. Kita ke problem sekarang. Oke, kita kerjain kuisnya. Misalkan diberikan masukan seperti berikut. Terdapat beberapa percobaan bergerak. Wow. Di antara cara das yang tepat adalah yang tepat 2, 3. Berarti DD. Oke, DD bener. Kemudian DDD B1, B2, B3 benar. 1 benar. Berarti kalau 1 benar otomatis enggak. Lanjut. Kalau ini D, scan lagi bisa gini nggak ya? Kalau pakai enter, misalkan diberikan masukan berikut, coba deh. D. Oh ini banyak kali ya. A1, A2, B1, B2, B3. Seandainya pesan ini boleh, ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Boleh semuanya ya. 1, 2, 3, 6, 4. Coba kita lihat dulu ya di quiz results. Oh, accept. Benar. Kemudian misalkan diberikan keluaran dalam form berikut. Terdapat beberapa jawaban masa kalian seperti ini bintang ya. Bintang 1, bintang, enter, benar. Kemudian 2 bintang, 3 kali 4. Oke, 1 benar. Kemudian 1 enter, 2 dikali 3 dikali 4 enter, benar. Kemudian 1 ini nggak enter, nggak salah. Ini n 2 dikali 3 dikali 4 enter. Nah berarti ini kecuali 3 ya. 1, 2, 4. Kita cek loh, nanti salah pula. Quiz result. Oke, accept. Mantap. Kita lihat lagi. Perhatikan, ketika dijalankan program menghasilkan keluaran minus 12. Hal ini dapat terjadi karena apa? Karena min 12. Kenapa? B1 ditambah B2 hasilnya 4 sekian di modulus 123. Jadi JM1 operator belum menjadi 3 akurat ketika seluruh program menilai miliaran. Terjadi evaluasi penjumlahan. Terjadi under. Kalau under itu terlalu kecil ya. Tapi kalau kenapa ya? Kenapa di ini coba ya kita kalkulator ya. Kalkulator. Apa lah nih? Kalkulator. Ini berapa tadi? Kita paste ditambah dengan ini, hasilnya 4. Nih berapa ya? Nolnya nih ya. Wow. Banyak ya, nolnya itu 9 miliar ya. Ditambah kemudian kita modulo 123, hasilnya 25. Ini min 12 karena mungkin overflow ya. Tapi kalau maksnya ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 enggak. Berarti enggak overflow nih. Ini mungkin astaga apa ya,
Coba lihat. Wrong. Salah. Apa ya jawabannya? Mungkin overflow atau enggak A mungkin. Yuk, accept berarti overflow ya, berlebih ya. Oke. Asik pula gitu ya. Kemudian keluaran program tersebut adalah ini B1 nya 1, B2 nya 3, B1 nya B2, B1 nya diganti jadi B2, kemudian B2 nya jadi B1, jadi tetap 3 jadinya 3. Oke, banyak lagi enggak soalnya? Wih bejibunnya. Ini kita cek dulu lah. Kita cek. Accept, mantap. Nah ini lagi. Keluaran program sebelah B, temnya B1. Oke, berarti tem ini nilainya 1. B1 jadi B2, berarti ini jadi 3. B2 nya di temnya tadi ada 1. Jadi kalau misalkan B1 dianya menjadi 3. Oke, jadi 3. Kemudian kalau B2 dianya jadi 1. B1 jadinya 3, berarti 3,1. B2 nya tem itu ambil terus tuh, B1 nya 1. Oke. Kalau menurut sebelah integer A, B, A10, kemudian B nya itu A ditambah 10. A, B berarti 10,20 ya. Oke, kemudian keluaran program sebelah unsigned ya. Unsigned itu positif ya. Unsigned char A 250 perintah DA, kemudian tidak ada karena terjadi error ya, karena dia unsigned char. Kok unsigned ya, harusnya itu kan number ya. Inilah, perhatikan seperti berikut. Tipe variabel yang mungkin untuk A dan B sehingga program berhasil dikompilasi adalah tipe variabel yang mungkin untuk A dan B sehingga program berhasil dikompilasi. Tipe variabel yang mungkin untuk A dan B. Oke. A nya itu integer, B nya itu integer atau float ya, float. Ini juga bisa sih ya, double. Ini bisa dikurang, bisa dimodulo. Oh ya, kalau ini nggak bisa modulo ya, kalau float integer ya. Jika A, B, C, D, F, G berarti integer, sementara D bertipe double. Oke, ini double. Maka nilai yang dihasilkan dari ekspresi tersebut sebetulnya bertipe data. Nah, kalau ada salah satunya double, maka jadinya double atau long double ya. Double ya. Ekspresi yang bernilai false jika A sama true, B salah. Ekspresi yang bernilai false jika A sama dengan true, B sama dengan false, C sama dengan true adalah oke. Ekspresi mana yang benar ya? Jika itu A nya true, jika true dia harus false ya. B nya false. True atau false jadinya true dan true jadinya true. False dan true jadinya false itu jadi true. Ini apa kemarin ya, bitwise ya, bitwise. Kalau bitwise apa kok? Apa tuh namanya tuh? XOR ya, XOR. XOR A di XOR dengan B, true dengan false berarti jadinya true dengan true dan true. A kalau kita XOR kan dengan C jadinya false dan false jadinya false. Ini dia. Ada lagi, ada 2 soal lagi. Jawabannya 99. Jika A true, B false ya true. Kita lihat dulu lah. Nanti banyak pula yang salah. Quiz reason. Ada wrong answer nomor 7. Nomor 7. Boleh ya answer gini ya. Kalau boleh berarti kalau kita print jadinya 250, ini menjadi 260. Kok nggak ada ya? 250. Ini kita
bener ya 260 harusnya ya. Coba cek lagi quiz result. Masih salah. Nomor 7 kita kopas, kemudian kita tempel, kemudian kita coba run. 250 kenapa dia 4? Karena dia berlebih ya, karena cari itu. Oh ya, mungkin bisa jadi karena dia berlebih, nanti mulai dari 0 lagi ya, bisa jadi 254 ya. Nah, pasti bener. Next, jika A true B false yaitu total sampel true adalah, waduh capek juga nih. Capek juga ya. Jika A sama dengan true, B false yaitu D true, maka sampel nilai true adalah A true, B false, C true, D true. Berarti yang false itu cuma B. Mana yang true? Berarti yang false cuma B. Ingat ya, ada enggak B. Aduh, ribet. Kita cobain ya. Kita coba satu-satu. Capek juga ya. A atau B, true or false? True or false? Jadinya true dan C nya false, nya false. Yang false dan D ya, teman-teman false, berarti 3 nggak masuk. 3 eliminasi. Nah, sisa 1 dan 4 atau 2. Kita cek 4. A nya true dan D nya false, dan false jadinya false. C jadinya false or false jadinya false. Kemudian A dan B jadinya false dengan false jadinya false. Dia harus true, berarti 4 dan benar berarti 2. Oke, benar nggak ya kalau kita coba cek quiz? Salah ini aja deh, atau nebak karena udah capek. C juga salah. Kita mau benar. Jika ini benar, B pasti benar. Kalau nggak benar gimana mainnya nih, nggak boleh gitu. Anggap variabel pembilang 1 dan penyebut 1 mendefinisikan A dan B. Anggaplah variabel pembilang 1 dan penyebut 1 pembilang penyebut itu apa? Oh iya, pecahan, diberikan 2 pecahan serta pembilang dan D. Dengan asumsi seluruh variabel yang digunakan dalam metode long integer adalah yang selalu berubah bilangan pasukan 1000, maka asumsi tempo dan perkara B sama dengan C lah. Apakah A dan B sama dengan C? Berarti nggak bisa ya, karena komputer tuh nggak dia long integer loh, bukan double-doublean deh. Berarti bisa ya. Berarti kita apain ya? Kita kali silang bisa nggak ya? Pembilang 1 dengan penyebut 2, pembilang 2 penyebut 1. Oke, kalau kita lihat, benar. Ada berapa menit nih baru ekspresi dan masukan? 49 menit.